Gedung negara ini dibangun tahun 1836. Pak Presiden Soekarno itu sering tinggalnya di sini. Oh, di sini dulu Presiden pernah nginap di sini? Sini. Allah Akbar. Allah. Tempat bermalam hanya beberapa malam. Allah. Astagfirullah. Saya takut. Could teach me Albert. Mati. Yang mati siapa? Dibunuh Jepang. Iya. Kita mau lihat lokasi tempat Diana dulu mengalami pembantaian. Bangunan itu bisa hancur, tapi masa lalu itu tidak bisa dihancurkan.
Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di kota Cirebon dan kita sudah bersama dengan sebelah kiri saya Kang Andre. Beliau adalah fans garis keras Mata Langit. Terima kasih Kang Andre sudah membawa kami penelusuran di kota Cirebon. Jadi beliau yang melakukan survei untuk lokasi-lokasi yang kita ungkap sejarahnya di kota Cirebon ini. Dan salah satunya adalah lokasi ini. Namanya adalah Gedung Karesidenan Cirebon atau orang biasa menyebutnya Gedung Negara. Sebelah kanan saya ada Pak Kusman. Beliau adalah penjaga gedung dan juga narasumber atau kuncen ya. Dibilang apa dah? Bapak sukanya disebut apa? Pengelolanya. Oh, pengelola ya. Beliau ada pengelola gedung ini, di sampingnya ada Ibu Suci. Ibu, kalau Ibu ini dari Dinas Pariwisata. Ya, karena ini termasuk cagar budaya Pak ya, yang harus dilestarikan. Ini adalah gedung peninggalan Belanda dan pada saat itu sebagai macam rumah dinas ya. Rumah dinas dan sekarang rumah dinas residence. Dan konon kabarnya Presiden Soekarno pernah berkunjung di sini. Jadi ini juga merupakan petilasan kalau begitu ya. Nah, saya ingin tanya ke Kang Andre dulu. Apa sih alasannya Kang Andre mengajak kita untuk melakukan penelusuran atau merekomendasikan tempat ini untuk ditelisik? Iya, terima kasih Mbak. Untuk wilayah Cirebon di sini memang Gedung Negara ini yang saya ketahui memang mengandung banyak sekali sejarah-sejarahnya. Nah, terutama dari sejarah-sejarah zaman dulu dari presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Nah, disitulah sisi dari yang bikin saya menarik di situ dengan adanya Presiden Soekarno pernah tinggal di sini. Oh, pernah tinggal. Nah, pernah tinggal di sini, beristirahat di sini. Nah, sesuai dengan namanya Gedung Karesidenan atau Gedung Negara. Jadi para pejabat-pejabat itu pada singgah di sini, beristirahat di sini dan bukan hanya warga Indonesia, tapi seluruh dunia, bahkan istilahnya khususnya di sini karena ini jadi untuk menerima zaman tamu negara ya? Iya, betul. Karena ini memang sejarah peninggalan Belanda ya paling banyak memang warga Belanda. Nah, disitulah yang bikin saya tertarik. Saya ingin sekali mengorek sejarahnya untuk Gedung Negara di sini seperti apa. Makanya saya datang ke sini, saya ketemu Pak Kusman, saya mengorek lagi sejarahnya. Nah, di situ saya kuak lagi ternyata sepakat dengan apa yang sudah saya telusuri. Seperti itu Mbak. Ya, sebelum kita berbicara masalah mitos, saya mau tanya ke Pak Kusman dulu. Kalau yang sejauh diketahui Pak Kusman, bagaimana sejarah tentang gedung ini Pak? Sejarah gedung ini adalah untuk dari zaman peninggalan Belanda itu, dan Gedung Negara ini dibangun dari tahun 1836. 1836, oh abad ke-18. Ya, Terus? dan ini udah regenerasi ke-8 dalam bentuk seperti ini. Generasi ke-8 itu artinya sudah pernah direnovasi? Betul. Oh, Betul. sudah 8 kali renovasinya? Generasi ke-8 generasi pada ke-8. saat Belanda. Dan ke belakang-belakangnya itu masih ada lagi sebelumnya. Dan sudah diketemukan itu sekitar tiga versi Gedung Negara. 3 versi itu maksudnya bentuk bangunannya? Fisiknya. Bentuk fisiknya? Iya. Berarti kalau sejauh yang diketahui Bapak sudah dirubah berapa kali nih dari pertama kali dibangunnya? Oh, ini ke-8. 8 kali? Saat ini Oke, ke-8. baik. Kalau Presiden Soekarno sendiri, apa benar beliau pernah tinggal di sini ya? Pak Presiden Soekarno itu sering kalau ke daerah itu tinggalnya di sini. Oh, Di iya, sini. iya. Berarti tempat Dan istirahatnya. sering melakukan kegiatan tuh di sini. Bukan hanya istirahat berarti ya, berarti menerima tamu juga. Betul, ya. Tamu kenegaraan atau lokal di sini. Nah, sekarang kita mau berbicara sedikit mengenai masalah mitos ya Pak. Mohon maaf Ya. sebelumnya. Soalnya masyarakat yang masyarakat luas itu banyak yang mengetahui gedung ini tuh terkenalnya gedung angker ya. Bapak sendiri mendengar ya berita itu ya. Betul. Nah, justru itulah yang nanti akan kita telisik. Memang di masyarakat udah itu. Betul. Udah tersohor begitu. Oh gitu. Lihat di YouTube itu Iya. hampir semua menguaknya Gedung Negara. Oh. Iya. Banyak Di situ. vlogger ke sini ya Pak. Iya. Nah, kalau- Jadi yang Kalau yang saya tahu pokoknya Bapak sih udah dikenal semua sama berbagai makhluk di sini udah nggak asing lagi Iya, gitu. iya. saya belum Kalau pernah, bahkan menurut kalau saya itu pribadi belum dibilang pernah angker lihat juga. konten ini. Enggak, dibilang angker ya iya, karena Nah. ini gedung tua. Ya, yang wajar untuk sih ya wajar, kalau gedung tua ya. ada makhluk penunggu Ada yang makhluk tidak itu terlihat. wajar. Ya. Tapi kalau Bapak sendiri ada pengalaman
mistis atau pengalaman goib nggak selama menjaga tempat ini, Pak? Ya selama saya 47, hampir 47 tahun di sini. 47 tahun menjaga tempat ini? Sini ada beberapa kali saya kejadian seperti itu. Kejadiannya seperti apa? Sepertinya melihat Ada penampakan, bunyi-bunyian gitu, semacam mainan apa yang diputer. Mainan anak-anak? Yang puter kayak musik gitu. box gitu. Oh, musik box. Dan Berarti ada ternyata suara-suara musik box misterius. itu Karena di sini rame anak telusuri, kecil. oh itu dari situ. Rame anak kecil. Oh, Itu iya. kesenangannya itu. Nah, Musik dingdong itu Iya. yang dibunyiin. ya, ini Panglima akan melihat dari sisi yang tidak terlihat, Pak. Apa benar menurut Panglima? Iya, memang Ada- dari tadi saya lihat banyak anak kecil. Nah, itu Betul. dia. Sinkron berarti dengan Iya. cerita Bapak. Suara mainan anak katanya, Pak. Iya, iya, memang banyak anak kecil. di sini berkeliaran. Banyak anak kecil. Banyak. Jadi yang terlihat saya di sini ada ular naga yang sangat besar. Habis itu kuda putih. Habis itu saya lihat lagi none-none Belanda, ada yang pakai topi koboi juga ngisap cerutu. Betul. Jadi saya ngecium aroma tembakaunya, itu yang terlihat saya. Habis itu ada banyak siluman kelelawar juga bergantung, terlihat juga di samping anak kecil tadi. Yang saya lihat tadi waktu kita duduk di samping yang pertama kali saya ketemu Bapak, saya lihat kayak pernah ada perempuan yang pernah gantung diri, Pak. Oh, astagfirullah. Oh, Bapak mengiyakan? Betul. Benar ya ceritanya? Betul ini. Ibu belum diwawancara. Kalau Ibu Iya, apa, gimana? Bu? Pengalaman di sini Saya yang- sih belum pernah lihat apa-apa. Cuma paling pernah ada suara-suara aja gitu. Pernah pas hari Jumat pagi itu seperti teman saya yang tenaga keamanan itu tertawanya tuh keras dari dalam kamar ini depan yang biasa dia suka nginep di sini. Tapi pas saya konfirmasi dengan teman yang barang-barang dinas dia itu, katanya pas hari itu tuh dia tuh libur sih enggak, cuma dia izin. Boleh nggak ditunjukin kamarnya yang sebelah mana? Boleh masuk ya? Sekalian kita lihat Tapi ya, coba Pak. tadi yang masalah yang ada yang terbunuh itu gantung diri apa benar, Pak? Itu. Betul. Betul. Bapak pernah ketahui Nanti cerita itu? ceritanya ada. Oh, gitu Ada ya. ceritanya di bukunya ada. Iya, Kita mau iya, lihat iya. kamar yang kata Ibu ada tenaga keamanan tertawa yang sangat keras di sebelah mana, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang Ibu bilang di kamar depan tuh sebelah mana, Ibu? Setelah ini Oh, di sini. Oh, ini kamarnya. Jadi yang Ibu bilang ada temennya terdengar suaranya ketawa keras tuh di sini. karena biasanya dia itu kalau nginap habis lepas piket tuh tidurnya di sini gitu. Oh. Nah, saya pikir dia lagi di sini lagi tidur atau lagi ngobrol dengan temannya. Suaranya terdengar dari arah sini, Iya. tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Suaranya tuh keras sekali dan lama. Gitu. Iya. Dan setiap ada tamu yang baru ke sini, Hah? pasti keluar. Keluar nggak lama. Di kamar ini? Nggak betah ya, Bu ya? Di kamar ini? Ya. Ya, Di kamar mana area aja? ini. Di area ini? Iya. Maksudnya Tapi aku juga pasti ngerasa ada agak- mau siang mau malam sama aja? Sorry, maaf. Aku merasa agak ini Masa aku iya? kelingan. Oh. Iya. Assalamualaikum. Jadi Kami saya saat ini berniat saya baik. mendengar suara perempuan yang menangis gitu. Rambutnya panjang sekali. Dia nangis di sudut sana posisinya. Dia agak nunduk gini, rambutnya panjang. Jadi ini kayak Dia rumah nangis, dinas. gitu. Itu rumah dari pejabat seperti ini memang ya. Standarnya seperti ini. Kita kan sering berkunjung ya ke rumah bupati. Memang di tengah-tengah sini, ya ini kan karena memang pertemuan awal ya, jadi lebih sakral lah kalau kita bilang di tempat ini. Karena para tamu pertama masuk kan ke ruangan ini gitu. Makanya banyak dipasang penjagaan dulu di sini. Tapi sebenarnya yang pasang penjagaan itu orang kita juga dulu, bekerja sama dengan Belanda gitu. Orang-orang kita yang bersekongkol sama Belanda, ya itu dia pasang macam-macam dulu di sini untuk penjagaan, untuk perisai. Jadinya sampai saat ini makhluk-makhluk itu masih berada di sini gitu. Tuh hawanya kayak panas gitu. Mana? Iya ini suasananya. Mm-mm. Boleh ditelusuri ke dalam lagi, Pak? Kita ke sana Jadi- jalan. iya. Jadi ini tempat waktu zaman dulu Pak Presiden menerima tamu di sini ya, Pak? Kamu harus semuanya. Kalau ini kamar apa? Boleh lihat. Ini maaf ya karena sambil renovasi jadi banyak cat-cat gitu. Ya, maaf. Permisi. Assalamualaikum. Di tempat ini sebetulnya kalau tamu kenegaraan, Iya. di sini itu untuk pengawal penjaga. Pak Presidennya di ruangan ini dan di sananya para aspri ajudan. Oh gitu. Tempat ajudan di sini. Penjaga asprinya di sini. Oh ini pertemuan para Ya. di ruangan ini presidennya. Bukan Presiden di presiden ruang ini. tengah. Oh di ruang sana. Nah, mau lihat dong kamarnya Pak Presiden? Boleh ya, Yuk. permisi. Salah satu peninggalannya yang masih sakral di
Oh ini? Ini kayu ini lemari. Ini dulu isinya catatan-catatan Belanda. Berarti Yang arsip isi penting memo-memo. ya? Arsip penting. Berarti udah berapa ratus tahun ini umurnya lemari? 30 tahun ini baru dibuka. Dan yang ngebukanya saya sendiri. Selama 30 tahun nggak pernah Ya, dibuka? nggak pernah dibuka. Waduh. Sekarang Luar biasa. posisi dikunci. Akhirnya udah dibuka dan dalamnya udah diarsipkan di Basibda, Badan Arsip Daerah. Jadi kosong ini sekarang. Kosong. Cuman lemari ini lemari keramat ini bersejarah Iya, ya. iya. Ini masih Nederland tulisan. Iya, iya, benar. Kayunya beda kan, kuat kayaknya, nggak ada baret-baret. Udah ini barang langka. Mari Pak, kalau boleh lihat kamar Presiden Soekarno. Assalamualaikum. Oh, di sini dulu presiden pernah nginap di sini. Di sini. Memang tempat istirahatnya beliau. Tidur, Iya, istirahat. tidurnya setiap malam kan kalau berkunjung ke sini kan beberapa hari paling Pak ya. Allah Akbar. Awas. Allah. Jangan takut Bu, nggak apa-apa Bu. Sini aja Bu, sebelah sini. Kita mau berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sini, izin ya Pak ya. Ya. Karena kita mau berkenalan nih. Assalamualaikum. Ayo Bapak sini dekat. Panglima menarik makhluknya pas di kamar Bapak Presiden Soekarno. Jangan keluar ya, di sini aja ya. Ini apa makhluknya? Enggak apa-apa, berdiri aja di situ. Jagain aja. Ini seperti harimau. Ini sosoknya harimau Pak. Ya? Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini yang nungguin di sini, yang jaga lingkungan gedung residen ini. Allah Akbar. Udah ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Dolan. Oh, dolan. Dari mana aslinya? Anak kecil ya? Oh, lingkungan di sini. Oh ini mungkin yang Bapak bilang banyak anak kecil yang dilihat Panglima juga ini. Kamu anak-anak yang suka main di sini. Kakek. Oh kakek. Oh, ini kakek. Tapi nggak disebut anak kecil ya? Apa kek yang kakek tahu tentang gedung ini, tentang ruangan ini, kamar ini? Apa benar dulu kamar ini pernah dipakai oleh salah satu tokoh penting di negara kita? Dan ini adalah salah satu kamar yang VIP ya, yang Sejarah. khusus Iya. ruangan tokoh penting gitu, yang pernah menginap dan tidur di sini. Apa benar itu ceritanya? Boleh dijelaskan? Mungkin kakek tahu sebagai penghuni tempat ini yang sudah cukup lama mungkin. Hanya beberapa malam, bahkan sebelum beliau pun sudah banyak para petinggi bermalam datang tempat ini. Seperti siapa petinggi yang dimaksud? Petinggi setelah pembebasan dan sebelum pembebasan. Pembebasan apa? Pembebasan dari sebelum kemerdekaan. Oh, berarti sebelum kemerdekaan juga sudah banyak petinggi yang di sini. Iya. Oh, siapa aja yang Bapak ketahui? Mbah Tubagus Marjan sebelum Sebelum- kemerdekaan. Oh, sebelum Presiden Soekarno. Betul. Beliau seorang apa? Sekarang ya Raja. dulunya tempat ini adalah sebagai pendukuhan waktu para wali. Berarti zaman kerajaan ya? Ya. Gitu ya, Kak? Siapa yang petinggi negara yang bermalam di sini yang pertama kali? Wis oke, wis raka itu Banyak gak kehitung. jaring kulit bermacam-macam, Termasuk petinggi negara lain gitu. dari kulit sing biru sampai Kulit hitam. Kulit seperti saya. Kulit hitam siapa? Oh, Arab. Turki pernah juga petinggi Turki ini. karena tempat ini tempat untuk merundingkan suatu kenegaraan, Dapat kenegaraan di sini. Iya betul ya Pak. Betul. bahkan sebelumnya bukan di tempat ini.
Sebelumnya bukan tempat ini. Iya, di sana. Di mana? Yang di dekat itu apa? Pinggir pantai situ. Maksudnya gedung negara dulu. Benteng dari cermin yang Iya, di sana. yang di sana. Dulu kantornya di sana. Oh gitu. Karena di sana pemilikan kumuh akhirnya dipindah ke Pindah ke sini. Oh gitu ya. Ada gedung sejarah yang BI Bank Indonesia di situ. Memang zaman penjajahan Belanda di situ. Kenapa dipindah kemari kak? Suatu gedung negara yang berawal dibangun di suatu pesisir takkan bertahan lama dimanapun tempat itu, bukan daerah ini saja, Oh kenapa nggak bisa kalau di bahkan pesisir? di daerah-daerah lain dia akan berpindah, bahkan sama seperti senda kelapa. Oh dulu gitu ya pak. Kenapa pak? Kalau saya tahu bapak yang nggak alasannya kok nggak Karena bisa di sana itu dulu terjadi kebakaran dan lokasinya itu tidak lingkungannya kumuh. Oh kurang pas untuk. Kurang pas untuk apa namanya pejabat-pejabat tamu kenegaraan Oh, gitu. untuk bersinggah. Gitu ya kakek. Apalagi sekelas Presiden Soekarno. Maka dipindah ya. Karena tetap harus membawa kewibawaan kenegaraan, Iya iya iya. Ya. sebuah simbol, sebuah gedung bangunan yang saat itu dianggap sangatlah sakral, bahkan sampai detik ini. Kayak kalau anak-anak kecil yang suka main-main tuh siapa kak? Biarkan mereka bermain, Dari mana asalnya kok bisa main kemari? mereka pun tak mengganggu bangsamu, walaupun hanya mangkukau sing turun. Suka bangunin yang tidur katanya anak-anak itu. Termasuk bapak pernah dibangunin? Belum. Belum. Kalau itu karyawannya bapak? Yang diganggu sama anak kecil itu kita saat bangun depan pemborong itu selalu diganggu sama anak-anak itu. Penjaga apa ya? Penjaga Iya. itu pintu depan. Kek mau nanya kek, menurut sejarah katanya di gedung ini ada terowongan bawah tanah. Betul nggak kek? Ketawa kakek. Itu mitos yang beredar seperti itu Menurut kak. informasinya seperti itu katanya. Yang benarnya bagaimana kak? Gimana? Ayo jujur kayak Lagi apa benar kayak berbesarkan cukup sudah Kesimpulan saya. banyak yang harus kami jaga. Oh iya, kesimpulan saya ada tapi memang dirahasiakan ya. Jadi memang ada penjaga, maaf ya. Tadi Panglima lihat banyak penjagaan di sini yang goib sifatnya, tapi itu sudah ada sejak zaman dulu. Apa benar seperti itu kak? Karena kala itu masih banyak manusia-manusia yang membutuhkan kami untuk sebuah pembentengan. Penjaga. Kau bayangkan sebuah timah besi Zaman perang. bisa dilumpuhkan dengan sebatang bambu. Iya ya, bambu runcing loh senjata para pahlawan dulu ya. Tapi kok bisa menang ya melawan penjajah yang pakai peluru? Berarti memang ada makhluk-makhluk gaib yang menjaga dan ikut berperang saat itu ya kak? Aku tak bisa berlama-lama. Satu lagi kayak pertanyaan kayak maaf. Tadi Panglima lihat ada perempuan yang pernah gantung diri di wilayah ini. Apa benar kak? Dan bapak mengakui Pak Kusmin ya pak ya pernah kejadian. Tahun berapa pak itu? Itu cerita dari para sepuh. Oh, berarti udah lama. Kau sediakan sebuah raga wanita agar dia memasuki Dia mau cerita raga sendiri. wanita. Oh gitu, ya ya. Insya Allah. makasih ya kayak Makasih ya kak. Namanya siapa kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngomong namanya. Astagfirullah. Jadi perwujudan kakek
kakek itu harimau ya? Iya. Oh, ini salah satu penjaga Kita ke zaman dulu. belakang lagi ya, ngeliat. Yuk Pak, lihat tempat lain boleh ya? Permisi ya. Iya, kita banyak lokasi yang kita belum lihat, belum kita telisik. Kita pindah lokasi dulu ya. Nah, kalau ini ruangan apa nih? Nah, kalau ini ruangan apa Pak Haji? Pak Kusmin. Kalau presiden di sinilah para ajudan. Oh, ini ruang para ajudan, boleh masuk ya? Mau lihat dulu sebentar. Assalamualaikum. Kamarnya lebar banget. Dinamakan ruang ajudan. Ini ruang ajudan, jadi kasurnya lebih dari satu, tempat tidurnya lebih dari satu, mungkin berkumpul di sini Jadi beberapa orang. Ini yang aslinya ini peninggalan Soekarno ini. Oh ini? Boleh dibuka Pak? Ada isinya. Oh iya. Ini yang ditidurin oleh Pak Soekarno dan ini tadinya di ruang sana. Oh lemari ini. Nah, Pindahin setelah mana? Pak SBY ke sini diganti yang baru dari Pak SBY waktu ke sini. Karena setiap ada pergantian presiden yang ke sini, semua aksesoris yang di sini harus diganti. Oh, kenapa harus diganti Pak? Apakah ada peraturan yang Memang protap dari presidennya gitu. mungkin harus yang presiden merasa nyaman ya, Ya. barang-barangnya harus barang-barang yang beliau memang kehendaki seperti itu. Ruang Kecuali ajudan. yang belum ke sini itu Pak Jokowi. Pak Jokowi belum pernah? Belum pernah. Kalau semuanya udah pernah ke sini. Sebelum Pak Jokowi presiden siapa yang pernah kemarin? Pak SBY. Pak SBY terakhir SBY ya? terakhir. 27 menteri udah pernah di sini. 27 menteri. Sering kalau Pantesan tadi kata si kakek itu banyak sekali petinggi di sini, berarti dan termasuk bukan para hanya menteri. dari lokalnya, dari luar negeri seperti Arab, Turki, Cina, duta besar. Oh benar-benar, para duta besar negara-negara Iya. lain Betul. ke sini ya, makanya dari Udah kulit pernah hitam, kulit sini. putih semuanya. Iya. Dan dulu banyak para petinggi itu orang hitam, orang Arab dari zaman Belanda. Iya, iya. Boleh lihat lokasi lain Pak? Pindah ya. Ini kalau bangunan Belanda khasnya tinggi sekali ya, itu ya Pak? Iya. Oh iya, ini siapa Pak? Nah, TB Hisni. ini masih kepala badan ya. Kalau dari presiden Belanda yang ini. Ini foto dulunya Pak. Salah satu presiden Belanda tuh ini. Ini Van der Plas namanya. Van der Plas. Ya. Nah, Presiden itu setingkat Gubernur. Gubernur Jenderal. gubernur. Ini mohon maaf. Iya. Tadi ada yang nama sini ada ini. Yang gantung diri itu? Nama Sinyo. Ini. Anaknya itu Pak ya? Ya. Sering main. Yang apa? Sering main musik. Oh, yang sering main Oh, musik, oke. yang kedengaran suara apa kotak musik ya? Ya. Hmm. Dan di sekitar area ini luas. Karena kawasan ini. Itu anak-anak seneng main dia kan Emang luas ya. saya lihat tadi tuh yang sering terdengar suara anak dengan suara kuda putih. Kalau kuda putih itu di depan Iya. yang sekarang jadi bangunan itu, dulunya instal kuda para pengawal. Oh, Pasukan tentara. itu yang terdengar Jadi, saya. Diparkirnya di situ kudanya di Itu instal kuda namanya. Instal Instal kuda. kuda. Dan ada salah satu instal kuda yang khusus untuk presiden ada di belakang. Beliau tuh naik kudanya kalau kemana Pak? Dulu kan nggak ada mobil, mobil masih Kalau nggak salah terbatas. di sini saya pantau itu dulu ada tempat kayak penyimpanan senjata Belanda juga di belakang. Boleh nanti saya Lihat. Ada ya? tunjukkan, ada. Boleh Pak, tunjukin Pak sekarang. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Awas, kontrol. Jaga. Sinyo. Sinyo. Namanya Sinyo tapi perempuan. Sinyo. Yang tadi ditunjukkan. Iya, yang tujuh. Perempuan tapi. Perempuan. Kesukaannya susu sama roti. Sama Bapak mau Mama bapak deh. Kayaknya udah kenal sama Bapak ini. Sering ngerintil ke saya. Oh, Ngintil iya. ya ampun. Iya. Umurnya berapa? Iya, iya. Assalamualaikum. Bukan muslim ya. Selamat siang. Pasti bersembunyi. Bapak bisa bahasa Belanda? Bapak bisa bahasa Belanda? Ngobrol Pak, coba bisa. Pak. Oh, yang bisa Susu, roti, minta susu. minum susu. Susu. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada bahasa Belanda. Bisa bahasa Indonesia nggak Sinyo? Bener nggak namanya Sinyo? Aku harus panggil kamu apa? Hah? Guten Mittag. Selamat siang. Ja, Oh iya, selamat siang. Salam kenal ya, namaku Ratna Listi. Kamu siapa? Kamu jangan takut, aku nggak jahat kok. Jangan takut. kunjit mich helpen. Jangan takut. Kunjit mich helpen. Apa artinya? Bapak pakai bahasa batin, Pak. Apa? Bahasa Indonesia boleh nggak? Good. Good, good, Good. good.
Yeah. Tetap tinggal di sini. Good. Good. Oh, dia tanya tamunya Orang baik baik. nggak? Baik. Orang baik. Tamunya Good, baik, good. baik, baik, baik. Yeah. Nggak ganggu, nggak baik. Yeah. Ya. Okay. Oke. Yeah. Yeah. Sip. Yeah. Yeah. Ya. Dia kalau bapak mengokekan baru dia percaya. Ya. Manggil, manggilmu apa ya? Bingung aku. Nona. Sinyo. Kamu mau dipanggil apa? Sinyo. Noni, Noni. Noni, Sinyo, Noni, Yeah. Noni. Yeah. Panggil Noni aja. Diana. Oh, Dayana. Dayana. Lupa. Berarti aku panggil kamu Dayana boleh? Oke. Dayana sudah lama di sini. Yes. Berapa Dayana tahun? pernah menikah di sini. Yeah. Dayana berarti orang Belanda ya? Kok bisa ada di sini? Yes. Papa. Oh, Buat papa. Oke, Bapak. papanya dulu seorang apa? Jadi pernah Papa. Ya. cicit buyutnya Papa dari Albert. itu pernah Albert. 2 kali Papa dapat beasiswa. Albert. Nama papanya Albert. Papa Albert. Ya. Papa Albert. Albert Wilhelm. Yeah. Eh, Yeah. Itu papanya dia. Tos dia mau tos tuh, Pak. Pak itu Pak Tos. Yeah. Papa Albert. Albert Mamanya, mamanya siapa namanya? Mother, mama. Gak ada mama. Mamanya nggak tahu. Oh, kok nggak tahu deh. Kok sedih mukanya tadi? Tapi mamanya orang Belanda juga. Dia akan sedih kalau ditanya mama. Mamanya orang Belanda juga bukan? Apa mamanya meninggal pas dia kecil? Maaf ya, bukan pengen mengorek lukamu. Give me help. Pak. Dayana boleh tahu nggak? Kusman. Kusman. Kusman manggilnya. Udah berteman sama Pak Kusman ya? Ke. Ajak kemana? Suruh pindah. Duduk di mana? Suruh duduk lagi Pak. Oh iya. Oh duduk sini boleh ya udah dah. Ini boleh dipindah dulu nggak Pak? Izin dulu boleh ya pindah dulu. Dayana aku boleh duduk sini nggak? Ya. Boleh ya. Dulu. Bang Andri. Ngobrol dulu ya. Aku Ratna Listi ya kenalan dulu. Diana. Iya Dayana. Bisa nggak? Mijin nih. Ratna. Ratana. Iya. Kalau ini Panglima. Panglima sebelah sana. Panglima. Panglima. Ini Kang Andre. Andre. Ya. Andre. Ya. Cerita dong kok kamu bisa ada di sini? Karena ikut ayah. Papa. Ikut papa. Papa di sini. Sebagai apa? Papa. Papa. Kang Andre duduk sini. Jenderal. Oh jenderal, jenderal Belanda. Ya. Dulu ngapain papahnya kemari? Batalion. Batalion. Pasukan. Bu Suci sebelah sini Bu, kalau mau nanya boleh. Cirebon. 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 Dayana kenalin dulu ini Bu Suci. Ya. Udah ada teman. Ya. Oh udah Ya. kenal. Udah kenal Bu katanya. Udah sering lihat Ibu. Dayana, waktu 2 minggu yang lalu saya kesini berarti tahu saya ya. Ja. Ik hou hier even. Ik Dayana. hou hier even. Andre. Saya suka Oh suka. datang terima. Ik hou hier even. Dat is saya suka. Dayana suka Kang Andre waktu datang kemari. Ya. Oh, Oh, maksudnya semuanya. semua Semuanya datang ke sini itu suka. Dayana suka. Terima kasih sudah diterima. And Minta susu. Oh, susah bicara. Jadi dulu di sini batalion. Bukan. Papa Hmm. bersama. Bapaknya Tentara. militer. Militer. Ya. Ya, bawa pasukan sini. Ya. Untuk ngapain? Untuk Menjajah. Maaf. Enggak mau kalau dibilang menjajah. Memimpin. Memimpin pasukan untuk Pasukan. untuk Gak apa-apa ini kan kita belajar sejarah, bukan Enggak, pengen enggak apa-apa. menyudutkan siapapun. perintah pemimpin untuk menguasai, tapi rakyat Indonesia baik. Baik. Maksudnya baik bagaimana? Tidak melawan. Baik
Rama. Rama. Bekerja sama. Persaudaraan. Lalu Gotong royong. gotong royong. Gitu suka bekerja keras. Maafkan. Berarti awal mulanya papahnya bawa pasukan untuk menjajah, menguasai wilayah ini, berarti karena kebaikan persaudaraan masyarakat di sini, berarti nggak jadi ya menjajahnya ya? Ya. Karena masyarakatnya baik. Tapi karena papa Perintah. berkita Iya, karena perintah dari atasan. dari atas. Saya anak papa tolong jangan kasih sakit mereka. Jadi Dayana sendiri nggak setuju kalau papahnya melakukan kekerasan terhadap masyarakat sini. Takut. Jadi perencanaan apa aja ingin menguasai wilayah sini gitu. Iya. Tapi berhasil nggak menguasai? Nih. Berapa lama berdiam di sini? Ada 10 tahun? Nggak nyampe? Berapa lama? 360 tahun. Penjajah Belanda kan lama. Bukan, papahnya Papahnya, khusus Diana papahnya. tinggal di sini bersama Diana berapa lama bertugas? Sebentar. Cuma Berapa tahun? Tak sampai. Setahun. Ah, Setahun. Cuma setahun. Tapi Setahun gimana? Karena ada perubahan lagi pemimpin di sini. karena Pergantian. karena Kesepakatan. untuk pergantian Jadi balik lagi ke Belanda. kekuasaan Balik lagi Belanda. dialihkan, Ke Jepang. lalu pulang. Pulang ke Belanda. Aku ini Tinggal di sini. Tinggal di sini. Kenapa Diana nggak ikut pulang sama papahnya? Ketemu jodoh orang sini, orang Cirebon, sama pria Indonesia, atau nikah sama pria Belanda tetap? ya, Sama Belanda. Tapi apa? Itu ada kesedihan. Apa yang ini? direbut itunya yang tadi. Apa yang terjadi, Diana? Bisa nggak ceritakan sama kami? Barangkali kami bisa membantu. Jadi ibunya ini tuh direbut oleh Belanda, itu ada kekuasaan di situ. Akhirnya karena si Jepangnya itu senang sama istrinya ini. itu yang Diana pertama katakan bahwa Mama. tolong bantu. Nah itu dia, apa yang bisa kami bantu Dayana? Ceritakan dok. Itu kaitannya apa dengan perempuan yang gantung diri itu? Jepang itu berlaku kasar terhadap kita, Siapa yang berlaku kasar? Jepang. mengusir. Oh, karena peralihan waktu itu ya. Jadi kalian diusir oleh bangsa Jepang lalu? Hah? Mati. Yang mati siapa? Dayana matinya kenapa? Dibunuh Jepang? Iya. Kalau mamanya kenapa? Mamanya itu kan malah direbut. Direbut sampai Jepang, terus anaknya dibunuh. Sabar ya Dayana. Akhirnya dinikah paksa karena ini nggak mau, akhirnya Dibunuh. Jadi bukan gantung diri, melainkan dibunuh. Gimana ceritanya? Ceritakan Diana. Gimana ceritanya sebenarnya? Penindasan terbaliknya. Sebaliknya, kami dulu menindas dan kami pun ditindas karena Jepang ingin menguasai tempat ini. Tapi rakyat Indonesia berhasil untuk menyingkirkan Jepang dan akhirnya kami berdamai. Tapi aku tak selamat karena pembantaian itu. Jadi kamu ikut jadi korban pembantaian itu? bisa diceritakan di mana dulu tempat terjadinya pembantaian itu di mana? Apakah di belakang atau di depan? Belakang. Di belakang mana? Mau lihat? Boleh nggak lihat tempatnya? Yuk, yuk lihat aja. Kita mau lihat lokasi tempat Dayana dulu mengalami pembantaian. Kamu merasa tenang ya kalau dekat dengan Pak Kusman ya? Ini, Di sini? Di mana? di sini.
tenang ya. Mungkin dia trauma kali ngeliat lokasinya. Oh iya. Di mana Pak? Bapak Di tahu? pojok sana. Oh, memang Dulu ada itu cerita. tempat penjagaan. 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 Oh, penjagaan. Dulunya Serambi ini tembus ke jalan raya. Mau pergi kamu tidak bisa. Saat itu kamu mau pergi nggak bisa. Karena ini tempat untuk keluar lewat belakang. Lewat belakang Mereka sudah menjaga di sini. Dicegat di situ. Stay di sini. Astagfirullah. Dia mau kabur, tapi dicegat. Ini kan sebenarnya jalan. Yang jegat Jepang. Riyadi dulu ya. Yang jegat Jepang. Yang jegat orang apa tentara Jepang? takut. Jangan takut. Takut, masih trauma. Just be open. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu kamu? Enggak aman. Enggak aman. Aman, tenang ya. Tenang. Tapi sejahat-jahatnya kebaikan orang Indonesia, kalaupun dia disakiti, dia tetap punya rasa belas kasih, tak mau membalas jahat. Itu baik orang Indonesia. Oh gitu. Waktu itu Indonesia nggak membalas kejahatan orang Jepang. Lalu yang menolong kamu saat itu siapa? Nggak ada yang nolong. Karena sudah dikuasai, karena tempat ini hampir dikuasai oleh orang-orang bermata kecil. Jepang. Semua tempat-tempat kepresidenan, tempat petinggi-petinggi di seluruh Indonesia ingin dikuasai Oleh Jepang. Tetapi semua tak terwujud. Indonesia itu rakyat kuat, bersatu bergotong royong, kekuatan batin ilmu kuat. Aku melihat sendiri manusia dapat menghilang. Mungkin Salah satu di sini masih kan. Siapa dulu yang dilihat manusia bisa menghilang, siapa berarti berilmu. di antaranya? Oh iya. Ada. Dayana pindah ke dalam lagi yuk. Di sini Tokoh berisik ada siapa suara ini? dari luar. Duduk lagi boleh nggak? Tidak ada kembali. Tidak ada apa? Pulang. Tidak ada kembali saja. Tak ada takut. Jangan takut. Nggak apa-apa, ada saya yang jaga. Ini yang jagain. Saya yang jaga. Emang ada yang mengancam kamu? Tak. Kalau kamu cerita nggak boleh. Nggak kan? Takut. Takut sama siapa? Saya yang jaga. Tidak apa. Tidak apa-apa. Kita duduk sini lagi yuk. Kamu merasa gimana kalau hubungan kamu dengan Pak Kusman? Baik. Baik ya. Selalu menyapa. Oh gitu. Selalu menyapa kami. Walaupun tidak ada wujudnya. Seraga ini. Tapi menyapa kami, menganggap kami ada. Ya, saya lihat Penghargaan Pak Kusman untuk menghargai makhluk seperti Dayana di sini ya. Dayana di sini ada tempatnya nggak dimakamkan barangkali atau barangkali Makam ada Dayana makam di mana? Dayana di mana di sini? Lama sudah menjadi tanah. Tapi di wilayah ini. Bersatu, maka kuat tua tanah ini bersama bangunan yang sudah menjadi bagus. Lihat di tanah ini Kang. Karena banyak dulu, karena tidak mudah mempertahankan sebuah bangunan seperti ini pada zaman itu. Kalian hanya melihat masa ini sebuah bangunan saja, tetapi nilai dari pengerjaan pembangunan ini pun dari moyang kalian. Yang bangun ini dulu bangsa Belanda atau bangsa Indonesia? Oh, bangsaku, negaraku merancang itu masih muda, Papa. Oh, papanya yang Masih muda merancang ini. membuat perencanaan gedung ini papanya. Sama seperti bangunan-bangunan negara yang lain. Terus? Seperti istana-istana negara lain. Ya. Tetapi itu terjadi sisa ini. Maka itu dilihatlah yang lalu. Kekuatan itu tidak akan pernah hilang di tempat ini. Bagaimana kau menghargai kekuatan itu? Bapak mau nanya apa ke Dayana? Mbak Diana sekarang sehari-hari tinggal di sini.
di posisi ini, di rumah ini ya, ya bersama ini, betul. Aku selalu berpindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Berpindah-pindah. Namanya di rumah dia mau ke belakang, mau ke depan, mondar-mandir aja gitu Pak. Iya. Kata ramai di sini. Itu kok ramai anak kecil siapa ya? Mereka dari mana datangnya? Dari sini. Apakah mereka bangsa Belanda atau bangsa kita? Bangsaku dan bangsa kalian. Karena banyak dulu pun para bangsamu membantu kita. Tentang masalah tempat ini pun ada centeng. Ya, centeng penjaga. Centeng. Centeng itu yang bisa ngilang. Ki Badrun yang menanam sesuatu di depan itu, yang menjembatani antara laut dan tempat ini. Karena dulu tempat ini hampir di tempat air sana. Di posisi Ki Badrun. Ada dari orang manusia, dia itu Centeng, sakti, punya ilmu, tak Badrun. dapat tembus Peluru nggak yang tembus. Kalau membantu. boleh tahu namanya siapa? Orang dari Banten apa dari mana? Apa dari Cirebon? Dari Banten. ya Bapak tahu cerita? tidak dari sini. Bukan dari sini Pak. Ki Kalau Badrun. boleh tahu jenggotnya segini, panjang, putih, Baju putih, ya ini putih, ya putih pun rambutnya rambutnya Kecil. putih, kecil, dan Apa tirus? ya kayak saya kempot. Oh, karena udah Bapak pernah tua. ditampakin atau pernah ketemu? Salah satunya itu yang sering diarawahin oleh saya itu. Datang di mimpi atau Bapak lihat? Pernah datang di mimpi juga dan pernah mediasi juga. dia itu membangun terowongan gaib untuk ke laut itu. Ya. Itu luar biasa. Itu yang Yang tadi ditanyakan Kak Andri, memang ada terowongan tapi ternyata Jadi gaib. untuk nyepi di sini, tempat itu, ruang itu. apakah ada hubungannya dengan Nyai Ratu? Ya, Ada selatan. wanita cantik berambut Iya. panjang dan wangi sekali. Iya. Berarti itu tembus ke pantai selatan ya? Terowongan itu. Dekat sini, karena tak mau di sana, maka di sini lebih tenang. Maaf Diana, waktu kejadian pembantaian tuh suami Diana di mana? Mati, Ikut dibantai juga? ya, kita semua tak ada. Terus sekarang tempat Diana ini kan untuk cagar budaya, untuk orang-orang yang berkunjung. Suka. Terus yang suka ganggu siapa sih Diana? Karena begini, mereka tak ganggu kalau tak diganggu. Jadi di sini dulu orang Belanda dengan orang Jepang. Tapi saat ini saya kok melihat ada keris di sini. Karena dulu ada yang bertanggung jawab, orang pribumi ilmu punya. Ilmu punya. Kayak keris. Karena bangsa kami percaya dengan Indonesia itu, orang centeng itu hebat. Centeng itu kan punya Karena ilmu sakti. dia itu tidak bisa mati dengan Tembak. senjata api. Itu keris itu milik centeng itu ya? Ya, itu panasnya di tempat ini, itulah terjadi. Hawanya panas ini. Ada pusaka. Karena ada pusaka itu. Karena ada orang tahu datang mau menggali harta di tempat ini. Mau menggali, emang banyak Pak yang pengen menarik pusaka. Banyak, salah satu dari Kalimantan. Itulah tidak suka. Salah satu dari Kalimantan dan itu Berhasil dapat pusaka. menyedot pusaka sebenarnya tongkat Soekarno. Tongkat Itu Soekarno. bentuknya warna emas dan saya pegang sendiri. Dibawa pulang ke sana. Iya. Kamu nggak suka kalau ada orang yang ngambil pusaka? Tidak mencuri. Oh, itu diperbolehkan Pak? Orang Kalimantan mengambil pusaka di sini gitu. Itu secara Kan goib di ya? luar, goib. Oh. Nyedotnya bukan dari sini, dari Kalimantan. Oh. Dan kebetulan kepala itu punya kantornya di belakang. Pas pergantian baru kepala dinas tenaga Saya kerja. mau pergi. Sudah cukup, saya mau pergi. Pesannya apa nih untuk Pak Kasman? Pak Usman. Pak Kusman. Tolong titip tempat kami. Iya. Karena bukan tempatnya yang kau jaga.
Tapi tolong kau jaga bagaimana perjuangan tempat ini dulu. Sejarah. Bangunan itu bisa hancur, tapi ingat, masa lalu itu tidak bisa dihancurkan. Tempat ini masih terdengar dimanapun. Ini bukan sebuah bangunan saja, tetapi sudah berdiri sebuah kisah nyata di tempat ini. Betul, dari 1800 sudah. Dan memiliki kekuatan sampai saat 200 ini. tahun. Kalau itu naga yang di sini fungsinya untuk apa? Dari laut. Oh, dari Laut laut. apa? Sebagai penghubung tempat ini. Karena pemimpin harus di tempat ini. Berarti termasuk menjaga juga ya di sini. Ya, keutuhan dari sebuah titipan. Tempat ini adalah titipan. Betul? Betul. Kalau tidak mungkin oleh petinggi dari kota ini menjaga. Kalau tak, marah. Lihat saja nanti. Karena kami ada kehidupan di tempat ini. Jadi Mbak Diana tolong bantu tim saya, sebut saja saya Om Kusman. Om Kusman ini lagi menyusun buku sejarah tentang kelestarian gedung ini dari segi sejarah dan segi fisik bangunannya. Kalau ini dimiliki, Itu lagi disusun. aku pergi. Oh iya ya. Ya udah, Ibu ada mau ditanya nggak? Oh ya. Ya udah Dayana, terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya sama-sama. Makasih. Kok kamu Jangan sedih? sedih. Jangan sedih. Ditemenin juga ya Pak Tas dulu, tas dulu, Ombudsman-nya Om. ya. Ikir Avenue. Iya, terima kasih ya. Udah berbagi ya, informasi. Diana, ya. Makasih. Tas dulu ya. Iya. Baik. Allah. Presiden Soekarno pas di gedung ini tahun 1955, 12 November Wah. 1955. Posisinya di sini nih, pas ini kali Presiden ya. Soekarno. Posisinya di sini nih. Temboknya begitu. Ini posisi di teras depan. Cuma di teras depan. Salah satu tadi ada yang terungkap untuk deklarasi merebut ladang ini. Itu yang disebut Jepang. Ya. Itu Jepang berarti di atas tadi. Jadi bendera Belanda diturunkan terus direbut oleh Jepang. Oh, Indonesia. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil menelisik sejarah dari gedung negara di Cirebon ini. Dan banyak juga kisah-kisah terkuak, baik yang menyedihkan maupun yang membuat kita tuh menjadi lebih cinta kepada tanah air ya Pak ya, karena mengenang perjuangan para pahlawan kita di zaman dahulu. Nah Kang Andre, gimana kesan-kesannya setelah berhasil mengusung tim Mata Langit kemarin? Iya, alhamdulillah yang tadinya kita hanya tahu sedikit
tentang gedung negara ini. Setelah tadi proses mediumisasi, akhirnya terungkap semuanya. Bahkan yang anak kecil yang sering berkeliaran di sini, salah satunya yang noni-noni Belanda itu ternyata terkuak juga. Memang cukup mengharukan, cukup menyedihkan, dan memang betul di sini udah boleh dikata si anak kecil itu sudah benar-benar sudah seperti anak dan bapak ini sama Pak Kusman ini sudah menyatu. Jadi betul-betul memang ya alhamdulillah kita bisa hadir di sini menguak sejarah Kota Cirebon tentang gedung negara ini. Banyak sekali maknanya untuk generasi-generasi muda bahwa gedung negara ini peninggalan sejarah zaman dulu harus dilestarikan. Kali seperti itu aja Mbak. Ya. Baik, kalau Pak Kusman apa kesan-kesannya? Kesan-kesannya saya jadi terungkap, teringat masa lalu bagaimana pahitnya pada saat zaman penjajahan dan bagaimana orang-orang Indonesia merebut kekuasaan penjajah. Iya, merebut tempat yang tadinya dikuasai oleh penjajah direbut kembali ya. Direbut kembali. Bapak nyangka nggak kalau ketemu makhluk yang ke Bapak tuh manja banget gitu? Saya udah firasat, udah pilih. Ya? Udah pilih. Jadi kalau menurut penjelasan Dayana tadi, kenapa dia suka sama Bapak? Karena Bapak menghargai keberadaan mereka. Betul. Walaupun Bapak tidak melihat mereka secara fisik, tapi Bapak menghargai gitu. Menghargai. Apa yang sebenarnya sering Bapak lakukan di sini? Sebetulnya kami dulu pernah sering mediasi, interaksi dengan yang ada di sini. Ya begitulah ikut-ikutan yang organisasi mediumisasi. Tapi kalau yang saya lihat hari ini ketika bersama dengan tim Mata Langit, setiap mau memasuki ruangan baru Bapak selalu diam sejenak gitu. Itu mohon izin. Nah itu dia, itu yang mungkin dianggap mereka tuh Bapak tuh menghargai mereka. Jadi mereka juga ke Bapak. Sesuai pepatah orang tua kami yang terdahulu, ya harus sopan dan adab ketika masuk gedung ini. Setuju saya. Dimanapun tempat baru ya harus istilahnya sopan santun tetap dijaga. Betul. Ya. Ibu Suci, apa kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit, Bu? Ya, saya baru tahu ternyata ada penghuni lain selain saya dan Pak Haji Kusman, dan semoga saja kami berdua ini bisa tetap menjaga dan melestarikan bangunan yang memang seharusnya dipelihara dengan baik. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah merawat tempat ini dengan baik, sehingga kami generasi muda masih bisa menikmati sisa perjuangan pahlawan kita ya. Baik, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini. Ya, memang ini keterkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa ya sebenarnya. Pada saat penjajahan kolonial Belanda, memang Belanda ya membuat seperti di sini posnya lah, tempatnya lah untuk mereka berdiam dan menyusun semua rencana untuk menguasai daerah ini. Tapi berjalannya waktu memang bangsa kita sangat kuat, sangat gigih mempertahankan tanah air kita tercinta ini, sehingga Belanda tidak bisa menguasai daerah kita, dan Jepang juga termasuk seperti itu. Sampai pada akhirnya ya inilah sisa-sisa peninggalan mereka sebagai bukti sejarah perjuangan bangsa ini yang masih ada, yang disebut saat ini adalah cagar budaya ya. Yang jelas pasti penuh dengan segala misteri yang terjadi dan misteri yang tersimpan di tempat ini. Ya memang ada makhluk-makhluk lain juga yang pastinya tadi sudah kita ketahui tentang mereka. Intinya kita harus saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Jadi segala sesuatu itu tergantung kembali pada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Kalau kita berpikir positif, insya Allah kita akan mendapatkan hal yang positif. Tapi kalau kita berpikir negatif, maka negatif pula yang akan datang energinya ke dalam diri kita. Pesan saya itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.